Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL 1 yang beranggotakan Suhailah, Mufarisah, Lutfiatul Fitri, Yasmin Atira Bahtiar, dan saya sendiri yaitu Siti Khadijah akan menjelaskan tentang bagaimana kegiatan PPL 1 kami yang dilakukan di KUA Kecamatan Plumbon. Selanjutnya yaitu saya yang akan memaparkan manfaat dan tujuan dari kegiatan praktikum tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan PPL 1 yang kami lakukan di KUA Kecamatan Plumbon diantaranya yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PPL 1. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tugas dari KUA Kecamatan Plumbon bagi masyarakat sekitar ataupun bagi calon pengantin. Dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang baru bagi kami. Adapun manfaat yang kami dapat dari kegiatan PPL 1 yang kami lakukan di KUA Kecamatan Plumbon yaitu diantaranya kami dapat mengetahui fungsi dan tugas dari KUA Kecamatan Plumbon. Yang kedua yaitu kami dapat mengetahui permasalahan apa saja yang ada atau yang muncul di KUA Kecamatan Plumbon serta penanganannya. Dan yang terakhir yaitu kami dapat mengetahui bagaimana pentingnya KUA terhadap calon pengantin yang akan menikah. Selanjutnya yaitu sasaran kegiatan praktikum. Sasaran dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang kami lakukan yaitu umumnya kepada calon pengantin yang akan menikah dan khususnya yaitu kepada lembaga KUA. Baik meliputi staf yang bekerja di KUA, juga tugas dari KUA sendiri bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu waktu dan lokasi praktikum. Kegiatan PPL 1 kami lakukan dalam waktu 1 bulan, yaitu dari tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Dengan 4 kali pertemuan yang 1 minggunya diadakan 1 kali kegiatan. Kami memilih melaksanakan kegiatan PPL 1 tersebut di KUA Kecamatan Plumbon, Jalan Surya Negara, Desa Pemijat. Itu pelaksanaan praktikum. Pelaksanaan praktikum ini dilakukan selama 1 bulan dengan 4 kali pertemuan, yaitu pada jam 08.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan PPL 1 ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Plumbon. Di antaranya yaitu kegiatan yang kami lakukan pada minggu pertama, hari Senin tanggal 29 Maret 2021, kami melakukan perizinan dengan Ketua KUA, serta pengenalan diri kami, juga tujuan kami datang ke KUA tersebut. Setelah itu, kami melakukan wawancara kepada Ketua KUA dan penghulu mengenai permasalahan serta kegiatan apa saja yang dilakukan di KUA Kecamatan Plumbon. Selanjutnya yaitu pada minggu kedua, hari Kamis tanggal 8 April 2021, kami melakukan pengenalan kepada staf KUA Kecamatan Plumbon serta tugasnya masing-masing di KUA tersebut. Dilanjut dengan kegiatan mencatat kepentingan tamu yang datang, menyaksikan bimbingan pranikah, melihat serta mendengarkan manajemen pendataan di KUA Kecamatan Plumbon secara offline dan online oleh Ketua KUA Kecamatan Plumbon. Setelah itu, kami melakukan perekapan data calon pengantin dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021, dan yang terakhir yaitu mencari arsip akta nikah tahun 2021 untuk versi surat nikah. Selanjutnya yaitu pada minggu ketiga, hari Kamis tanggal 15 April 2021, kami melakukan kegiatan mencatat keperluan tamu, validasi revisi surat nikah, serta print registrasi akta nikah. Minggu keempat, hari Kamis tanggal 22 April 2021, kami melakukan pengisian buku ekspedisi tahun 2021 serta mengeprint registrasi akta nikah. Lalu pada hari Seninnya, tanggal 26 April 2021,
kami berpamitan kepada seluruh staf KUA Kecamatan Plumbon, serta diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan atau cindera mata kepada Ketua KUA Kecamatan Plumbon. Sekian. Pengertian KUA. Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota Madia di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Fungsinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Lalu yang kedua, penyelenggaraan surat menyurat, kearsiban, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan. Yang ketiga, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, dan mengurus membina masjid, zakat, dan wakaf. Lalu jenis-jenis pelayanannya, yang pertama untuk pernikahan dan rujuk. Lalu yang kedua perwakafan, dan yang ketiga kemasjidan, yang keempat pembinaan perkawinan, dan yang kelima pelayanan ibadah haji. Saya Lutfiatul Fitri akan sedikit menjelaskan tentang profil lembaga Desa Plumbon. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon. Terwujudnya masyarakat Kecamatan Plumbon yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon: meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, dan wakaf, meningkatkan peran lembaga keagamaan, memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral. Moto: melayani dengan profesional dan amanah. Kondisi objektif. 1. Wilayah Kantor Urusan Agama berada dalam lingkup Kecamatan Plumbon yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon bagian barat. Desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Plumbon sebagai berikut: Desa Plumbon, Desa Purbawinangun, Desa Karangasem, Desa Karangmulia, Desa Marikangen, Desa Gombang, Desa Bodelor, Desa Bodesari, Desa Cempaka, Desa Pamijahan, Desa Lurah, Desa Kebarepan, Desa Pesanggerahan, Desa Kedungsana, dan Desa Dana Mulia. Keadaan penduduk dan umat beragama. Penduduk Kecamatan Plumbon yang tersebar dalam 15 desa berjumlah sekitar 60.165 jiwa, dan mayoritas umat beragama di Kecamatan Plumbon beragama Islam dengan jumlah sekitar 60.159 orang. Aparatur pelaksana pegawai yang ditempatkan pada unit kerja Departemen Agama, yaitu yang pertama yang kepala atau perangkat penghulu 1 orang, penghulu 1 orang, yang ketiga staf atau pelaksana 4 orang, yang keempat honorer 1 orang, yang kelima penyuluh agama Islam 1 orang, yang keenam penyuluh agama honorer 10 orang. Keluarga Sakinah. Kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan bidang ini yaitu yang pertama, menyelenggarakan bimbingan pranikah kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ini diselenggarakan setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan selesai dengan pemateri dari KOP BP 4 Kecamatan Plumbon dan Majelis Ulama Kecamatan. Yang kedua, memberikan penasihat bagi pasangan rumah tangga atau suami istri yang berada dalam konflik sehingga diharapkan tidak berujung pada perceraian. Yang ketiga, mengikut sertakan keluarga teladan dalam pemilihan keluarga sakinah tingkat Kabupaten Cirebon. Yang keempat, menyelenggarakan rapat konsultasi KOP penasehatan BP 4 Kecamatan.
Yang kelima, mengikuti pembinaan tutor keluarga sakinah bagi PPN dan penyuluh Kanwil Depak Prop Jawa Barat. Bimbingan pranikah bagi calon mempelai produk halal. Bidang ini adalah bidang yang baru dalam struktur tugas kantor urusan agama kecamatan yang masuk dalam lingkungan seksi urusan agama Islam. Untuk lingkup Kecamatan Plumbon, kegiatan baru sebatas sosialisasi dan informasi kepada masyarakat seputar Republik Halal, mana yang halal dan haram, serta cara penyembelihan hewan yang benar. Bina ibadah sosial. Kegiatan bidang bina ibadah sosial lebih banyak berorientasi pada peningkatan pengamalan ajaran agama, bekerja sama dengan P2A kecamatan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat dan wakaf, yaitu yang pertama menyelenggarakan penyuluhan zakat fitrah dan zakat profesi bersama dengan Muspika dan Baz kecamatan. Yang kedua, mengikuti penyuluhan teknik pengumpulan zakat fitrah yang diselenggarakan oleh Baz Kabupaten. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan monitoring pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah bekerja sama dengan Baz kecamatan. Keuangan dana nikah rujuk. Dasar hukum biaya nikah dan rujuk adalah surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 telah diubah menjadi PP 19 tahun 2016 yang menetapkan biaya nikah dan rujuk pelaksanaannya di luar kantor pada kantor urusan agama kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cirebon sebesar Rp600.000, sementara pelaksanaan di balai nikah atau nikah SKTM 0% biaya nikah. Prosedur layanan lembaga urusan agama Islam kepenghuluan. Bidang kepenghuluan membidangi hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pokok sebagai lembaga yang mencatat dan mengawasi perkawinan. Dapat dideskripsikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan bidang, yaitu yang pertama, melakukan penataan kelembagaan dan penguatan organisasi, menata laksanakan administrasi dari awal karena KUA baru definitif. Yang kedua, mengadakan pencatatan dan pelaporan peristiwa nikah dan rujuk secara tepat waktu. Yang ketiga, menyelenggarakan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran formulir NTCR. Yang keempat, menyelenggarakan pengadministrasian biaya pencatatan nikah, rujuk, dan biaya bedolan. Yang kelima, menyelesaikan berbagai kasus NTCR yang dilaksanakan di luar prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan UU nomor 1 tahun 1974 dan aturan pelaksanaannya. Jumlah nikah terbanyak di Desa Pegagan sebanyak 101 peristiwa. Yang kedua, Desa Plumbon Timur dengan 66 peristiwa. Dan urutan ketiga Desa Panongan dan Desa Tegal Karang dengan jumlah nikah 65 peristiwa atau 13,3%. Jumlah nikah paling sedikit sebanyak 24 peristiwa setahun pada Desa Semplo dengan persentase 4,6% saja. Perkawinan terbanyak kedua, calon mempelai berstatus jejaka dan perawan dengan jumlah 600 pasangan, duda dan perawan sejumlah 35 pasangan, jejaka dan janda jumlah 13 pasangan, serta duda dan janda sebanyak 140 pasangan. Bila dilihat dari umur perawan yang melangsungkan perkawinan, saya Suhaila akan memaparkan kegiatan PPL 1 yang kelompok kami laksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 26 April 2021 di KUA Kecamatan Plumbon. Dalam sebulan itu, untuk minggu pertama, kami memberikan surat permohonan izin apakah diperbolehkan atau tidak melakukan kegiatan PPL di tempat tersebut. Dan alhamdulillahnya Ketua KUA mengizinkan. Dan selanjutnya kami juga melakukan wawancara kepada Ketua KUA dan juga penyuluh agama mengenai pencatatan perkawinan dan kegiatan apa saja yang kedepannya akan kami
lakukan di tempat tersebut. Untuk minggu kedua, pengenalan staf dan tugas-tugasnya. Dan Ketua KUA juga menjelaskan bagaimana pencatatan perkawinan secara offline dan online melalui SIMKah. Kami juga merekap data perkawinan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Dan mencari arsip akta nikah tahun 2010 yang dilakukan untuk revisi surat nikah oleh salah satu warga Kecamatan Plumbon. Kami juga menyaksikan dan mengikuti bimbingan pranikah secara individu yang dilakukan oleh calon pengantin dan penyuluh agama. Untuk minggu ketiga, kami melanjutkan merekap data perkawinan dan mencetak registrasi akta nikah dari bulan Januari sampai Maret. Dan di sela-sela kegiatan tersebut, kami berbincang kepada penyuluh agama mengenai nikah siri dan pernikahan di bawah umur. Untuk minggu keempat, kami melakukan pencetakan registrasi akta nikah. Dan bahwasanya kami berkesempatan hanya untuk mengatur data pencatatan perkawinan dan tidak berkesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan bimbingan pranikah secara klasikal. Yang biasanya dalam kegiatan bimbingan tersebut bisa lebih sesuai dengan jurusan BKI. Akan tetapi kegiatan tersebut ditiadakan karena dana yang diberikan pemerintah itu dialihkan kepada pasien COVID-19. Maka dari itu kami hanya bisa mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan dan tidak bisa mengikuti bimbingan klasikal.